Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paras Dia Insanitia dengan NIM 17 10 20 11 38. Untuk memenuhi kebutuhan evaluasi mata kuliah keperawatan kritis, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penilaian GCS dan JVP. Yang pertama yaitu GCS. Apa itu GCS? GCS adalah suatu penilaian atau skala untuk menentukan tingkat kesadaran manusia. Apa saja yang dinilai? Ada 3 fungsi yang dinilai dalam penilaian GCS. Yang pertama, ada mata. Yang kedua, ada verbal. Yang ketiga, ada gerak motorik. Masing-masing dari 3 fungsi tersebut akan dinilai dan pada akhirnya akan dijumlahkan sehingga hasil tersebut akan menentukan tingkat kesadaran manusia. Apabila nilai semakin tinggi, maka tingkat kesadaran manusia semakin bagus, dan begitu juga sebaliknya. Nilai paling rendah yaitu 3 dengan hasil koma atau meninggal, dan nilai paling tertinggi yaitu 15 atau sadar penuh. Dalam penilaian mata ada 4 skor. Skor yang pertama, apabila pasien tidak dapat membuka mata sepenuhnya. Skor yang kedua, pasien dapat membuka mata apabila pasien mendapatkan rangsangan nyeri seperti apabila ditepuk-tepuk dadanya, atau bahkan bisa kita lakukan rangsangan nyeri pada kuku pasien. Skor yang ketiga, pasien bisa membuka mata apabila pasien mendengar suara. Contoh, Pak, Bapak. Pasien dapat membuka mata, yaitu kita beri skor 3 pada pasien tersebut. Skor yang 4 yaitu pasien dapat membuka mata secara spontan. Penilaian yang kedua yaitu respon verbal. Dalam respon verbal ada 5 skor. Skor yang pertama, apabila pasien tidak dapat merespon dengan kata-kata sama sekali. Skor yang kedua, apabila pasien dapat merespon namun suara pasien samar-samar. Contoh, atau lain sebagainya. Skor yang ketiga yaitu apabila pasien dapat merespon namun pasien bisa diajak berkomunikasi namun tidak berhubung atau tidak nyambung sama sekali. Misalkan contoh, kita tanya, Bapak, keluhan Bapak apa? Tapi pasien menjawab dengan arah jalur yang tidak sama. Ada respon skor yang keempat yaitu apabila pasien dapat merespon dengan baik namun pasien masih terlihat bingung atau terlihat kebingungan. Skor yang kelima yaitu apabila pasien sadar penuh atau bisa dibilang bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, penilaian yang ketiga yaitu gerak motorik. Dalam gerakan motorik ada 6 skor. Skor yang pertama, apabila pasien tidak dapat memberikan respon gerakan sama sekali. Skor yang kedua, apabila pasien mampu memberikan respon ekstensi abnormal. Skor yang ketiga, apabila pasien mampu memberikan respon fleksi abnormal. Lalu, skor yang keempat, apabila pasien dapat menghindari rasa nyeri. Skor yang kelima, apabila pasien dapat melokalisir rasa nyeri. Dan skor yang keenam, apabila pasien dapat memberikan respon gerakan dengan sadar. Apabila kita sudah melakukan penilaian 3 fungsi tersebut, lalu kita jumlahkan dan hasilnya merupakan tingkat kesadaran pasien kita. Selanjutnya, pengukuran tekanan vena jugularis, yaitu mengukur jarak antara 2 sudut, yaitu sudut pulpasi vena jugularis dan sudut sternum, dengan tujuan untuk mengetahui fungsi jantung pada manusia. Prosedur pengukuran tekanan vena jugularis yaitu yang pertama, baringkan pasien, lalu tinggikan kepala pasien 30 sampai dengan 45 derajat. Lalu yang kedua, gunakan 2 penggaris, lalu ukur seperti video berikut ini. Pemeriksaan ini kita bisa melihat di sini kita inspeksi untuk vena jugularis ini terletak di antara
dia menyilang di antara musculus sternocleidomastoid. Di sini menyilang vena jugularis. Yang pertama kita dalam pemeriksaan ini adalah vena jugularis yang internal terlebih dahulu. Apabila tidak terlihat, kita cek menggunakan vena jugularis yang externus. Penggunaan senter nanti di sini bisa kita gunakan untuk melihat shadow-nya. Di sini sudah terlihat juga shadow-nya, jadi tidak usah menggunakan senter itu tidak apa-apa, tapi menggunakan senter juga lebih baik. Kita menggunakan batas dari sternum. Di sini ada manubrium dan sternum. Kita gunakan annulus ludovici-nya di sini letaknya. Oke. Kita tempelkan satu penggaris ini persis secara vertikal, tidak boleh horizontal. Secara vertikal ini untuk penggaris yang pertama. Kemudian kita cari target dari vena jugularis yang akan kita tempelkan untuk lihat pulsasinya atau tidak, ada apa tidak. Kemudian kita ukur, kita ukur jarak terjauhnya atau ketinggiannya antara pulsasi. Bila ada pulsasi di sini letak dari vena jugularis, kita lihat dalam pasien ini letak vena jugularis adalah di kisaran 3 plus 5 cm. 3 plus 5 cm, di mana 5 cm didapat dari jarak antara atrium ke sternum atau annulus ludovici. Terima kasih. Baik Bapak, untuk pemeriksaan